Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang dengan segala kenikmatan darinya lah maka sempurnalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka kita sebagai hamba Allah patut untuk terus bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa nikmat dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan apapun di atas muka bumi ini. Tidak bisa melakukan pekerjaan kita. Bahkan kita tidak bisa beribadah kepadanya. Semua itu butuh kepada nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas apa yang aku berikan kepada kalian, aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, maka Allah tidak mencabut nikmat itu dari kita. Akan tetapi Allah menutup ayat itu dengan mengatakan, sesungguhnya azabku di akhirat itu sangat pedih. Dan kalau kita membuka Al-Quranul Karim, maka akan kita dapati di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sesungguhnya hamba yang bersyukur itu sedikit. Oleh karenanya para jamaah sekalian, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk menjadi hamba yang sedikit tersebut, karena hamba yang sedikit itu adalah hamba-hamba yang akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Ar-Raudhah yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam rangka kita mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kita saling mewasiati di atas kebenaran dan kita saling mewasiati di atas kesabaran, dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang nailu mahabbatillah. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cita-cita terbesar seorang manusia, terutama seorang hamba yang beriman kepada Allah, bagaimana agar Allah Ta'ala mencintai dia. Bukan hanya sekedar kita yang mengaku cinta kepada Allah, tapi bagaimana Allah juga mencintai diri kita, sehingga kita tidak termasuk ke dalam apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, lakinna sya'nu an tuhab. Permasalahannya bukan kita mengaku cinta. Kalau mengaku cinta, semua orang mengaku cinta. Akan tetapi perkaranya adalah, apakah kita yang mengaku cinta ini juga dicintai oleh orang-orang ataupun mereka-mereka yang kita mencintainya. Kita ngaku cinta sama Allah Ta'ala, tapi pertanyaannya, apakah Allah juga mencintai kita? Kita mengaku cinta dengan saudara kita, apakah juga saudara-saudara kita mencintai kita? Jangan sampai kita termasuk ke dalam apa yang pernah dikatakan oleh seorang penyair, yang mana seorang penyair ini pernah menggambarkan tentang seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang wanita, yaitu Qais, yang pernah jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Laila. Kata dia, amurru ala diyari Laila wa uqabbilu dzal jidar syaghafna qalbi la uhibbul jidara
uhibbu man sakana jidar. Sesungguhnya aku melewati dinding-dinding rumahnya Laila, aku mencium dinding-dinding tersebut. Bukan berarti aku cinta kepada dinding itu. Akan tetapi aku mencintai siapa yang ada di balik dinding tersebut, yaitu si Laila. Maka Laila membalas apa yang disampaikan itu dengan mengatakan kullun yadda'i wuslan bi Laila wa Laila lam tuqirru lahu bidha. Semua orang mengaku cinta, punya hubungan sama Laila. Tapi Laila mengatakan sesungguhnya aku tidak mengenal mereka-mereka yang mengaku cinta kepadaku. Oleh karenanya jamaah sekalian, perkara dicintai oleh Allah ini adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat luar biasa. Karena tatkala seorang telah dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa selama dia hidup di atas muka bumi ini dan kelak nanti tatkala dia berada di akhirat. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim misalkan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Jadi dipanggil malaikat Jibril itu, malaikat yang paling mulia dari jajaran para malaikat. Jibril adalah malaikat yang paling mulia, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah kepada Jibril? Innallaha yuhibbu fulan fahbibhu. Sesungguhnya aku mencintai hambaku yang ini, maka cintai dia. Jadi Allah menyuruh malaikat Jibril mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian setelah itu fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Maka Jibril pun menyeru di langit, memanggil seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat yang lainnya, seraya mengatakan innallaha yuhibbu fulan. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, mencintai orang ini. Maka Jibril mengatakan fahibbuh, maka cintai dia. Cintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Summa yudau lahul qubulu fil ard. Kemudian Allah menjadikan orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang dicintai oleh Allah tadi juga mencintai dia. Tetangga mencintai kita, teman mencintai kita, masyarakat mencintai kita, karena kita telah dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pingin manusia ini mencintai kita, bukan kita mengambil hatinya, tapi kita mendekat kepada siapa yang memiliki hati-hati manusia itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu di antara dua jari jemari Allah Ta'ala. Yuqallibuhu kaifasya. Allah akan membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah sudah menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita mencintai kita, maka tidak akan ada yang mampu untuk menjadikan orang itu membenci diri kita. Tidak ada yang mampu. Karena semua itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meminta kepada Allah agar para sahabat-sahabat beliau mencintai beliau, Allah menjadikan beliau dicintai oleh para sahabatnya. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu menjadikan sahabat-sahabat Nabi tersebut membenci Nabi SAW. Bahkan setiap hari kecintaan mereka kepada Nabi SAW itu semakin bertambah. Nah ini cita-cita kita. Bagaimana kita dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, semua kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dunia dan akhirat, Allah akan memberikannya kepada kita orang-orang yang telah dicintai olehnya. Sehingga dari sini timbul pertanyaan, apa sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita? Nah ini yang akan kita coba mempelajarinya pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, masyarakat muslimin, di antara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita adalah dengan kita senantiasa mengikhlaskan ibadah kita semata-mata hanya kepadanya. Kita kalau berbicara ikhlas tidak akan pernah terlepas dari yang namanya syarat diterimanya
amal. Karena memang poin yang pertama yang kedua ini itu kita berbicara tentang syarat diterimanya amal. Kita mulai dari yang pertama, ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu definisinya banyak. Secara definitif itu banyak sekali. Jangan mau pilih yang manapun terserah. Namun ada satu pengertian yang saya senangi dari pengertian para ulama dari pengertian ikhlas. Ikhlas itu adalah kita senantiasa meninggalkan pandangan kepada manusia dan fokus hanya kepada pandangan Allah. Jadi kita fokus itu untuk bagaimana Allah ridho sama kita, bukan manusia ridho sama kita. Karena bagaimanapun kita berupaya untuk menggapai keridhaan manusia, itu tidak akan mampu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah memberikan sebuah nasihat indah kepada kita. Apa kata beliau? Ridhon nas goyatun la tudrok. Ridhonya manusia itu sebuah tujuan ataupun cita-cita yang tidak akan pernah didapatkan selama-lamanya. Antum mau berbuat baik sama manusia ini, antum kasih seluruh dunia ini sama manusia. Antum kasih sama mereka. Lalu antum melakukan satu kesalahan, yang diingat kesalahan bukan kebaikan. Itu sifat dasar manusia. Nggak usah jauh-jauh kita ambil contoh. Istri kadang-kadang. Ada ibu-ibu di sini? Oh ada. Saya mau tanya ibu-ibunya nih, Bu, ibu pernah nggak ngomong sama suaminya, Bapak nggak pernah berbuat baik sama saya? Hah? Nggak pernah sekarang, dulu pernah mungkin. Kadang-kadang istri itu kalau dia ada sesuatu yang dia inginkan, suaminya lupa membelikan atau mungkin lupa memberikan kepada dia. Mungkin karena istrinya suaminya lupa, namanya suami kerja, mungkin banyak kerjaan ya, namanya laki-laki ya. Banyak pekerjaan segala macam, lupa. Ya, istrinya kadang-kadang suka jengkel, bilang, memang bapak itu tidak pernah berbuat baik sama saya. Ah, itu contoh. Kebaikan yang dilakukan suami seketika itu bisa hilang karena satu kesalahan yang kecil. Mungkin gara-gara terang bulan. Masa gara-gara terang bulan terus bilang gak pernah berbuat baik kita. Nah, bagaimana Imam Syafi'i itu ingin jelasin semua itu kepada kita. Kita tuh melakukan kebaikan, melakukan amal, itu kepada Allah, tidak usah kepada manusia. Karena itu menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat. Di dalam Al-Quran menjelaskan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat ikhlas ini. Di antara dalam surat At-Taubah misalkan. Pada ayat yang keempat dan ketujuh. Itu akhir-akhirnya mirip. Tapi kita ambil satu aja. Allah mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu cinta kepada orang-orang bertakwa. Ustaz, di situ Allah tidak mengatakan cinta kepada orang-orang ikhlas. Tapi cinta sama orang-orang bertakwa. Baik, kita turunkan. Di antara sifat orang bertakwa itu apa? Ikhlas. Itu sifatnya. Sifat orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menanamkan keikhlasan di dalam dirinya. Bagaimana dia akan mencapai derajat takwa sementara di dalam dia beramal dia tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala? Tidak akan bisa. Keikhlasan itu akan selalu berjalan lurus dengan yang namanya ketakwaan. Jadi kan kalau ingin takwa harus ikhlas. Meninggalkan segala macam bentuk ingin dipuji, riya di hadapan manusia. Karena lawan dari ikhlas itu adalah riya. Pingin dilihat sama orang, pingin pamer sama orang. Apalagi sekarang ini musim-musimnya ya. Mau kurban besok ini. Kadang-kadang kita tuh suka kompetisi dalam kurban. Tetangganya beli sapi harga 15 juta, dia tidak mau kalah, yang 30. Didengar kabar ternyata tetangganya lagi beli yang harga 45, dia tidak mau kalah. Dia beli sapi yang besar itu, sapi apa namanya? Limousine itu. Supaya tidak ada yang menandingi dia. Dalam rangka dia ingin pamer sama orang. Orang seperti ini tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Ibadah yang dia kerjakan tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kesenangan sesaat. Dan tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka dia tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Bagaimana kurban itu akan bisa menjadikan dia menjadi hamba yang bertakwa? Tidak bisa. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Makanya dalam sebuah ungkapan para ulama, apa kata mereka? Rubba amalin sogirin
tukabbiruhun niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil dia akan menjadi besar disebabkan karena niatnya yang ikhlas karena Allah. Tapi betapa banyak amalan yang besar dia kecil, bahkan tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah disebabkan karena niatnya yang tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ini pentingnya niat yang ikhlas itu jemaah. Penting. Ya, tidak bisa disepelekan. Karena dia merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin bertakwa sama Allah, harus ikhlas. Tidak bisa tidak ikhlas itu. Makanya dikatakan oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad ibn Sirin. Beliau pernah mengatakan, ma alastu syai'an. Sufyan ats-Tsauri. Kata beliau, ma alastu syai'an ashadda alayya min niyah. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati daripada perkara niat. Li'annaha tataqallab alayya. Karena niat itu bisa berubah-ubah, bisa berbolak-balik. Makanya berat. Ya namanya keikhlasan itu. Tapi bukan berarti tidak bisa kita menggapainya. Kita bisa menggapainya. Kita mampu untuk menggapainya. Tapi berat. Butuh kesungguhan. Butuh semangat. Butuh upaya untuk menggapai keikhlasan tersebut. Karena mengingat pahala dan keutamaan dari yang namanya ikhlas itu sangat luar biasa. Ayat yang kedua. Yang menjelaskan tentang Allah mencintai orang-orang ikhlas. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-195. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Siapa sih orang muhsinin ini? Yang Allah maksudkan dalam firman Allah ini, kita kembali ke hadis Jibril. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Jibril berubah menjadi sosok manusia yang sangat indah, datang kepada Nabi SAW untuk bertanya perkara-perkara agama. Di antara yang ditanyakan oleh Jibril itu apa? Kata Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Katakan kepadaku, apa itu ihsan? Siapa orang muhsin itu? Maka Jibril mengatakan, anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Orang ihsan itu orang yang dia itu beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia tidak mampu melihat Allah, dia harus meyakini segala amal ibadah yang dia kerjakan pasti dilihat oleh Allah, dimonitoring oleh Allah. Makanya kalau kita berbicara tentang ihsan, para ulama sering mengkaitkan antara ihsan itu dengan sebuah sikap yang dikatakan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, dia akan melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya karena dia tahu Allah selalu melihat dia. Dan ketika seorang itu selalu merasa diawasi oleh Allah, maka itu yang akan menjadikan dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah pergi ke sebuah minimarket ya. Yang mana minimarket atau kita masuk dalam sebuah komplek perumahan. Kadang-kadang ada maklumat di depannya. Area ini diawasi CCTV. Kawasan ini diawasi CCTV. Itu sebuah maklumat. Kalau apapun yang Anda kerjakan di sini, ada yang merekam. Ada yang akan merekam jejak ataupun kegiatan yang kita lakukan di situ. Sehingga kejahatan yang akan kita lakukan di situ itu akan dipantau oleh CCTV tersebut. Nah, kita bisa menerapkan itu dalam diri kita karena ada CCTV sehingga kita tidak berani melakukan kegiatan yang jelek, tidak berani melakukan perbuatan yang buruk. Tapi kenapa itu tidak bisa kita terapkan di dalam diri kita berkaitan dengan Allah? Padahal ya, CCTV manusia itu mati lampu nggak bisa kerja dia. Kabelnya diputus, nggak bisa kerja dia. Tapi coba lihat bagaimana pengawasan Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hati-hati.
Akan ada satu hari, yaitu hari kiamat, di mana semuanya akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala di hadapan manusia. Apa-apa yang ada di dalam dada, semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala di hadapan kalian nanti di hari kiamat. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya ditampakkan sama Allah. Bahkan bisikan-bisikan manusia yang ada di dalam dada ini, yang tidak diketahui oleh manusia yang lain pun, itu dicatat semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. CCTV itu nggak ada yang bisa mencatat isi hati manusia itu. Nggak ada. Secanggih apapun CCTV itu nggak bisa mencatat hati manusia. Isi hati manusia nggak ada yang bisa mencatat. Tapi Allah Ta'ala, pengawasan Allah terhadap diri kita 24 jam yang Allah lakukan kepada kita, semuanya itu merekam apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Kebaikan, keburukan, semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala. Nah, orang-orang ihsan itu orang-orang yang menanamkan dalam dirinya. Dia hanya mengharapkan ridha Allah. Dia senantiasa ikhlas kepada Allah. Meskipun tidak ada orang yang melihat dia dalam amal ibadahnya, tapi dia meyakini Allah itu selalu memperhatikan dia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah mengatakan apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Kebaikan yang kita lakukan meskipun tidak ada orang yang melihat, kalau kita melakukan dengan ikhlas, tenang, Allah pasti akan memberikan pahalanya nanti di hari kiamat. Pasti. Tidak usah khawatir. Allah tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Beda dengan manusia. Manusia itu sering lupa kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Sering kita lupakan. Padahal di antara bentuk cara kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh manusia kepada diri-diri kita. Nah, ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah itu mencintai orang-orang ikhlas. Dalam hadis Nabi SAW misalkan, di antaranya dari hadis Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Majah, yang mana hadis ini dikenal dengan istilah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ana agnas syuraka anis syirki." Aku tidak butuh kepada sekutu, tidak butuh kepada partner. Jadi ketika seorang manusia tidak ikhlas dalam beribadah, dia ingin riya sama orang, berarti dia menjadikan bagi Allah itu ada partner dalam ibadahnya. Ada tujuan yang lain yang ingin dia dapatkan dari selain pahala di sisi Allah. Maka kata Allah Ta'ala, aku tidak butuh kepada yang namanya partner-partner tersebut. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Orang-orang yang beramal tidak ikhlas, dia riya, dia ingin mendapatkan pujian sanjungan dari manusia, maka aku tidak butuh kepada amal tersebut, dan nanti di hari kiamat orang-orang ini aku akan tinggalkan, kata Allah Ta'ala. Ini janji Allah kepada kita. Maka rugi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beramal. Selain dia di dunia tidak cintai oleh Allah, di akhirat dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah itu mencintai seorang hamba yang memiliki 3 sifat. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, yang goni, yang kaya. Kaya di sini tuh maksudnya adalah memiliki kekayaan di dalam hatinya. Selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Sedangkan yang ketiga, al-khafi, yaitu mereka-mereka yang selalu beribadah di dalam kesendirian dan menyembunyikan ibadahnya tersebut. Itu orang-orang yang khafi. Kecuali kalau itu memang ibadah yang sifatnya harus ditampakkan, seperti datang ke masjid, itu syiar. Yang jenengan tidak usah pakai gerilya gitu loh istilahnya. Ya pakai ngendap-ngendap, mau ditanya mau kemana, bilang aja mau ke masjid. Itu syiar. Ya, syiar itu, puasa Ramadan itu syiar, mengeluarkan zakat itu syiar, bahkan kurban itu syiar. Tapi ada ibadah-ibadah yang itu harus disembunyikan.
Seperti contoh sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Itu harus disembunyikan dalam rangka untuk menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Bahwasanya sebab kita dicintai oleh Allah adalah kita mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah di dalam segala amal ibadah kita. Yang kedua, di antara sebab kita dicintai oleh Allah Ta'ala adalah dengan kita mengikuti petunjuk Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kita masuk ke syarat yang kedua diterimanya amal. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya poin pertama yang kedua itu berkaitan dengan syarat diterimanya amal. Dan syarat diterima amal itu dua. Yang pertama tadi ikhlas, yang kedua sekarang itu mengikuti tuntunan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Ayat ini diturunkan untuk para sahabat dan juga orang-orang yang ada di sekitar Nabi SAW pada waktu itu di kota Madinah. Karena di kota Madinah itu majemuk ya. Orang-orangnya heterogen gitu loh. Tidak hanya kaum muslimin, orang Yahudi ada, kemudian orang Nasrani ada, orang munafik juga ada. Banyak. Makanya di antara salah satu perkara yang dilakukan oleh Nabi ketika sampai di kota Madinah, beliau itu membuat sebuah piagam yang disebut dengan Wathiqatul Madinah, yaitu piagam damai, piagam Madinah. Yang mana di dalam piagam itu berisi butir-butir sebagai kesepakatan dari orang-orang yang tinggal di kota Madinah untuk menjaga supaya kota Madinah itu senantiasa dalam kondisi yang kondusif. Jadi poin-poinnya dituangkan dalam piagam Madinah tersebut yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat ayat ini. Apa kata Nabi? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, para sahabatmu, in kuntum tuhibbunallah, jikalau mereka benar-benar mencintai Allah. Karena dulu itu banyak orang-orang yang mengklaim diri mereka cinta sama Allah. Saya cinta sama Allah, ku cinta sama Allah. Allah butuh bukti sekarang ini. Allah butuh bukti. Apa buktinya kalian cinta sama aku? Allah turunkan ayat ini. Katakanlah kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, suruh mereka itu mengikutimu. Apa maksudnya mengikutimu? Di antara penafsiran para ulama, di antara yang pertama mengikutimu adalah suruh mereka beriman kepadamu. Kalau yang kufur suruh beriman. Kalau yang munafik suruh tobat dari kemunafikannya. Suruh dia bertobat. Ya. Kalau dia orang muslim, suruh dia mengikuti sunnahmu, tuntunanmu. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika beliau memberikan catatan terhadap ayat ini, memberikan penjelasan terkait ayat ini, apa kata beliau? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laisa huwa ala tariqah Muhammadiyah. Ayat ini sebagai barometer terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya cinta sama Allah, tapi dia berjalan bukan di atas jalannya Nabi Muhammad. Dia beragama tidak mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad. Maka kata beliau, hadza kadhibun fi da'wa. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dusta di dalam ucapannya. Ngaku cinta sama Allah, ketika Allah menyuruh untuk mengikuti Nabi, tidak mau mengikuti Nabi. Maka ini orang-orang yang dusta, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Makanya Allah katakan di sini, fattabi'uni, ikuti aku, suruh ikuti Muhammad, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Coba diperhatikan ayat itu jemaah sekalian. Di situ Allah mengatakan yuhibbukumullah, disukunkan baknya satu. Yang itu dalam ilmu bahasa Arab itu disebut dengan jawabus syart namanya. Yaitu suatu hal yang pasti. Kalau kalian mengikuti sunnah,
maka hasilnya pasti Allah akan mencintai kalian. Tapi sebaliknya ketika kalian meninggalkan sunnah Nabi, maka pasti pula kalian tidak dicintai oleh Allah. Itu maksudnya ayat itu. Makanya Allah di situ menggunakan sukun. Ya. Tidak bahasanya begini. Tidak mengatakan fattabi'uni, ya, yuhibbukumullah. Allah tidak mengatakan yuhibbukumullah. Tapi Allah mengatakan yuhibbukumullah, disukunkan ba terakhirnya itu. Itu namanya jawabus syart dalam bahasa Arab, yang itu menunjukkan sesuatu yang pasti. Kalau kalian mengikuti sunnah, pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak cukup Allah memberikan cintanya kepada kita. Allah lanjutkan ayat itu dengan mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bayangkan, mengikuti sunnah, tuntunan Nabi dalam setiap amal ibadah muamalah kita, itu sama halnya kita sedang menggugurkan dosa-dosa kita secara pelan-pelan. Namun inilah yang terkadang kita tidak pahami. Karena ketidaktahuan kita, karena kejahilan kita, kurangnya kita belajar terhadap perkara-perkara agama, terutama tentang sunnah Nabi SAW, menyebabkan kita itu tidak mau mengikuti beliau. Padahal dengan mengikuti beliau, mengikuti tuntunan beliau, mengikuti bagaimana beliau beragama dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu cara untuk kita menggugurkan dosa-dosa kita. Ingat jemaah, kita ini hamba yang banyak dosa. Kita ini hamba yang banyak dosa. Saya sering contohkan, mungkin dosa besar tidak kita lakukan, tapi dosa kecil kadang-kadang kita tidak sadari melakukannya. Kayak ibu-ibu naik motor, sen kiri belok kanan. Itu dosa. Dosa kecil. Ya ibu-ibu. Ya, itu dosa kecil itu. Ya. Loh kok bisa dosa kecil Ustaz? Kan perkara dunia. Iya, pemerintah kan menetapkan sen kiri ya belok kiri, sen kanannya belok kanan. Kalau sen kiri belok kanan itu kan menyelisihi namanya. Mesti menyelisih peraturan. Itu masuk dalam kategori maksiat namanya. Tapi yang sifatnya kecil. Sama kayak kita bapak-bapak yang kadang-kadang bawa mobil juga ya. Dibilang jangan belok kiri, ikuti lampu, belok aja kiri itu. Ya. Tetap aja belok kiri, padahal tidak boleh belok kiri, ikuti isyarat lampu katanya. Kadang-kadang ya nerobos juga gitu kan. Ya saya pernah juga sih. Namanya dosa kecil itu sulit untuk kita hindari. Tapi ada cara-cara yang Allah siapkan bagi kita untuk menggugurkan secara perlahan dosa-dosa kecil itu. Yaitu tadi. Dengan kita mengikuti sunnah, sholat sesuai sunnah, itu menggugurkan dosa. Kita hidup mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu menggugurkan dosa. Anas ibn Malik, sahabat Nabi SAW, yang menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Beliau bilang begini, cerita begini sama para sahabat yang lain. Nabi itu di antara makanan favoritnya adalah makan labu. Labu kuning. Ya, kan ada labu yang panjang itu kan? Labu siam itu ya. Nah, ini labu yang kuning. Yang kuning itu labu kuning itu kan. Kalau bahasa saya itu pona itu. Ya, labu kuning. Nabi itu sedang makan labu. Sementara Anas bin Malik gak suka makan labu. Kata Anas bin Malik, karena Nabi suka makan labu, maka aku pun ikut makan labu katanya. Padahal jenengan makan labu, tidak masuk surga juga. Tidak makan labu juga tidak masuk neraka. Cuma bagaimana Anas bin Malik ingin menunjukkan dirinya, ingin mengikuti bagaimana kepribadian Nabi SAW, bagaimana sunnah Nabi SAW. Nah ini yang selayaknya harus kita tanamkan. Kalau sudah itu kita tanamkan dalam diri kita, Allah cinta sama kita. Allah sayang sama kita. Dan saya lupa sebutkan di awal tadi, kalau Allah sudah cinta sama kita jamaah sekalian, selain Allah itu akan mengumumkan nama kita di langit, di bumi. Salah satu keutamaan yang besar dari Allah mencintai kita, Allah akan menyegerakan mengabulkan doa-doa kita. Kita kan kadang-kadang ini banyak doa tapi nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Bukan nggak dikabulkan, ya cuma ditangguhkan aja. Tapi kalau orang-orang yang dicintai sama Allah Ta'ala, Allah berikan doa tersebut. Bahkan lebih baik daripada apa yang kita minta. Ini yang kedua.
ya, mengikuti tuntunan, mengikuti sunnah. Ya, makanya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini harus kita benar-benar cocokkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, di antara sebab kita itu dicintai oleh Allah Ta'ala adalah dengan kita membaca dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Membaca dan mentadabburi. Kalau membaca doang itu tidak sama dengan tadabbur. Ada orang baca tapi tidak tadabbur. Tapi ada orang mentadabburi Al-Quran pasti baca dia. Makanya harus digabungkan membaca dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Taib. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW pernah bersabda, Aisyah pernah mengatakan, anna Rasul alaihi salatu wassalam ba'atha rajulan ala sariyah. Pernah satu ketika Rasul itu mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan yang disebut dengan sariyah. Sariyah itu pasukan yang diutus Nabi tapi Nabi tidak ikut serta dalamnya. Itu namanya sariyah. Ya, jadi itu sariyah. Pasukan yang diutus sama Nabi tapi Nabi tidak ikut serta di dalamnya, itu namanya sariyah. Sama kayak perang dalam bahasa Arab itu banyak ya. Ada perang itu ghazwatun, ada namanya ma'rokah. Kalau ghazwa itu perang yang diikuti sama Nabi. Contoh perang Badar, namanya bahasa Arab itu ghazwatu badrin namanya. Tapi kalau tidak diikuti sama Nabi, namanya ma'rokah. Jadi Nabi gak ikut serta di dalamnya. Tapi yang Nabi ikut serta di dalamnya disebut dengan ghazwa. Ya, ghazwa. Nah, Nabi pernah mengutus seorang untuk memimpin pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Orang ini kalau jadi imam, dia itu selalu membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Paham maksudnya? 2 surat dalam 1 rakaat. Jadi kalau rakaat pertama nih, surat awalnya dibaca At-Tin, nanti setelah surat At-Tin baca lagi surat yang lain, yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi selalu dibaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaatnya, sehingga 2 surat dia baca. Ya. Misalkan imam rakaat pertama tadi baca ya surat apa misalkan ya, kalau tadi kan baca surat Al-Imran kan, ya. Misalkan baca surat At-Tin, nanti setelah At-Tin itu dia tidak langsung ruku, tapi dia baca dulu surat yang lain yaitu surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua demikian juga. Rakaat mungkin surat pertama dia baca Al-Adiyat, setelah Al-Adiyat dia baca lagi surat Al-Ikhlas itu. Jadi dalam sholat yang jahar itu dia baca 4 surat. Satu rakaat 2 surat. Tapi masalahnya setiap rakaatnya itu selalu dibaca akhirnya itu surat Al-Ikhlas. Nah, ini terjadi nih. Ya. Dia melakukan itu. Falamma raja'u, maka tatkala pasukan itu datang ke Madinah, kembali ke Madinah. Dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat yang lain yang jadi bawahannya ini cerita sama Nabi, "Ya Rasulullah, ini pemimpin kami ini kalau sholat setiap rakaat itu pasti baca Al-Ikhlas. Kalau dia baca surat pendek yang lain pasti setelah itu dia baca Al-Ikhlas." Artinya mengadukan apa yang mereka dapati dari pemimpin mereka, dari ketua mereka. Maka apa kata Nabi SAW kepada mereka, kepada pasukan-pasukan yang mengadu ini? Salu li ayyi syai'in yasna dzalik. Coba tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan demikian? Coba tanyakan alasannya. Kenapa dia itu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat? Apa alasannya? Pasti dia punya alasan. Tidak mungkin dia melakukan itu tidak ada alasannya. Karena para sahabat tidak mungkin melakukan satu amalan di zaman beliau, di zaman Nabi, kecuali pasti mereka itu sudah mendapatkan ilmunya. Seperti Bilal bin Rabah misalkan. Bilal itu kata Nabi, sendalnya duluan masuk surga, baru dia. Kalau kita apa duluan?
Ibu-ibu apa yang duluan masuk surga, Bu? Cita-citanya. Bilal tuh sendalnya duluan masuk surga. Kalau kita belum ada, apa yang masuk surga kita duluan? Nama kita pun belum terpampang di pintu surga itu. Pintu surga kan ada 8 tuh. Nama kita nggak tahu terpampang di pintu yang mana. Dari babu sholat kah? Babu royan kah? Babu birril walidain kah? Nggak ngerti kita. Belum ada nama kita. Kalau nama para sahabat kan sudah ada. Kayak Abu Bakar sudah ada namanya. Umar sudah ada. Utsman sudah ada. Ya 10 sahabat yang dijamin masuk surga sudah ada. Ya para sahabat yang ikut perang Badar sudah ada namanya. Nah kita, nama ilham itu belum ada, Pak. Belum ada. Apalagi yang lainnya kita. Belum ada nama kita. Tapi kita berharap. Makanya Nabi SAW menyuruh kita kalau minta surga minta yang paling tinggi. Jangan minta yang rendah. Ya, kalau bisa minta yang paling tinggi. Ya. Kita kadang-kadang kalau urusan dunia ya, beli kendaraan harus yang top of the line, paling tinggi. Ya. Kalau beli rumah, kalau bisa yang paling besar. Beli apartemen yang paling tinggi. Itu kalau daerah gempa rawan itu. Kalau beli apartemen yang paling tinggi. Apa istilahnya itu yang paling tinggi itu? Penthouse ya. Saya pernah baca itu yang paling tinggi itu yang paling atas namanya penthouse ya katanya. Wallahu a'lam, enggak ngerti. Nah, giliran surga, ya Allah, saya masuk surga enggak apa-apa di emperannya aja. Giliran surga emperan. Surga itu minta yang paling tinggi sekalian, surga Firdaus gitu loh. Minta surga Firdaus sekalian. Tapi kita kembali ke sini. Selalu tanya dia, kenapa dia melakukan demikian? Apa sebabnya? Maka mereka pun bertanya kepada pemimpin tadi, fasa'aluhu, maka dia pun bertanya faqala. Maka ketika ditanya sama pimpinannya, dia pun menjawab, li annaha sifatur rahman. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang keagungan Allah Ta'ala. Bayangkan dalam surat Al-Ikhlas itu semua berbicara tentang sifat Allah. Satu, Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Satu, tidak ada berbilang. Sifat yang kedua, Allahus somad, Allah itu sebagai tempat kita bergantung. Makanya sering saya sampaikan, jangan bergantung sama manusia. Bergantung sama Allah. Satu kehinaan bagi kita sebagai hamba Allah bergantung kepada manusia. Jangan bergantung sama manusia. Kita ini lemah. Masa yang lemah bergantung sama yang lemah? Namanya yang lemah itu bergantung kepada yang kuat. Yang kuat itu Allah Ta'ala. Yang memiliki segala alam semesta ini. Kita bergantung sama Allah. Dan jenengan kalau sudah bergantung sama Allah, akan merasakan bagaimana dampaknya. Ketergantungan kepada Allah itu memberikan dampak positif dalam hidup kita. Memberikan kepercayaan dan kewibawaan yang tinggi bagi seorang hamba ketika dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Tapi coba lihat orang-orang yang bergantung kepada manusia. Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Minta tolong silakan dalam perkara yang diperbolehkan. Tapi menggantungkan hati kepada mereka itu yang dilarang. Jangan. Kita tuh punya Allah. Mau bagaimana manusia pun ingin memberikan manfaat kepada kita. Kalau Allah belum mengatakan kun, maka tidak akan fayakun. Lalu bagaimanapun manusia menghalangi nikmat yang Allah ingin berikan kepada kita. Kalau Allah sudah mengatakan kun, fayakun. Pasti terjadi. Semua itu dibawa kehendak Allah. Kita hidup di atas muka bumi ini, semua itu dibawa kehendak Allah. Maka gantungkan diri kita kepada Allah jemaah. Gantungkan. Coba belajar hati ini untuk menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Terpautkan hati kita ini kepada Allah Ta'ala. Bersandar hanya kepada Allah. Tapi bukan berarti ibu-ibunya tidak boleh bersandar sama suaminya. Boleh, Bu. Ya. Siapa tahu pengen duduk berdua gitu sandar, ya boleh. Nanti jangan suaminya bilang, kamu tidak boleh bersandar sama saya, syirik sama Allah. Kalau itu beda kalau itu. Ini dalam perkara-perkara yang memang kita tidak mampu. Nah, kata orang ini, surat Al-Ikhlas itu berbicara tentang sifat Allah. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang membaca surat ini. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata kepada pimpinan pasukan tadi. Apa kata
Nabi SAW, akhbiru annallaha yuhibbuhu. Maka katakan kepada dia, sesungguhnya Allah mencintainya. Apa pelajarannya dari hadis ini? Pelajarannya jamaah sekalian, tidak mungkin orang yang mencintai surat Al-Ikhlas tadi kalau dia tidak mentadaburi surat tersebut. Dia cinta sama surat Al-Ikhlas ini karena dia mentadaburi, dia memahami isinya, memahami kandungannya. Sama seperti sebagian para imam ketika mereka menangis membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim karena mereka mentadaburinya. Kayak kita, kenapa kita tidak nangis-nangis kalau baca ayat-ayat yang berkaitan dengan adab kubur? Karena tidak ngerti, nggak mudeng kok. Ya mau gimana mau nangis? Artinya aja tidak tahu, apalagi maknanya. Para imam-imam di luar, coba lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ketika mereka membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan adab kubur, membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan adab api neraka, mereka nangis karena mereka faham, mereka mentadaburi Al-Quranul Karim. Maka berlinang air mata mereka sebagaimana Allah mengatakan, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang memahami Al-Quran itu kalau dibacakan Al-Quran bergetar hatinya. Kita dibacakan Al-Quran bolak-balik malah bergetar hati kita. Kenapa demikian? Tidak ngerti apa yang dibaca itu. Maka itulah pentingnya mentadaburi Al-Quranul Karim. Maka diantara maksud dari ucapan para sahabat yang mengatakan kunna nata'allamu asyra ayatin walam nujawizhunna. Kami dahulu mempelajari 10 ayat Al-Quranul Karim dan tidak melebihi semua itu sampai kami memahami maknanya, sampai kami mengamalkan isinya. Barulah kami pindah supaya mereka itu memahami apa yang mereka baca dan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya. Makanya saran saya kepada jenengan, di rumah itu harus ada buku tafsir. Harus ada itu. Dan baca Quran tidak usah banyak-banyak kalau memang sekedar baca doang. Tapi kalau bisa baca artinya, baca tafsirnya. Satu hari itu satu halaman misalkan. Tapi dibaca artinya, maksudnya ayat Allah, maksudnya firman Allah ini begini apa sih? Baca artinya, setelah itu baca tafsirnya. Paling enggak tafsir Ibnu Katsir itu harus ada di rumah itu. Baca, oh maksud dari ayat ini begini, begini, begini. Oh maksud dari ayat ini begini, begini, begini. Ambil pelajarannya. Terapkan dalam kehidupan. Itu namanya mentadaburi Al-Quran itu. Makanya beda antara tilawah dengan tadabbur itu tidak sama. Tilawah itu mujarradul qiraah, sekedar membaca. Tapi tadabbur hada yadkhul fihi al-fahm, masuk ke dalamnya itu kita memahami isinya, itu namanya tadabbur. Memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quranul Karim. Kita kadang-kadang mendapati sebuah tulisan, sebuah perkataan, kita ingin memahami perkataan ini apa sih maksudnya? Ucapan ini apa sih maksudnya? Kita berupaya keras untuk berpikir segala macam. Padahal itu perkataan ini sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim yang berisi tentang pedoman hidup, tidak pernah kita sekeras itu ingin memahami apa yang ingin Allah sampaikan di dalamnya. Lalu bagaimana kita dicintai sama Allah? Perkataan Allah saja kita tidak mentadabburinya. Oleh karena jamaah sekalian penting kita berupaya untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Karena itu merupakan sebab kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum masyabi'at min kalami rabbikum." Kalau sekiranya hati-hati kalian itu bersih, maka niscaya kalian tidak akan pernah bosan dari membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kita kadang-kadang baru baca satu ayat sudah bosan. Ustaz, saya baca lewat HP. Iya, kalau baca lewat HP itu upayakan jangan dinyalakan paket datanya. Kalau pakai data dinyalakan, insya Allah yang dibaca itu bukan Al-Quran, tapi chat yang masuk nanti. Dijamin itu. Itu penelitian itu sudah. Bukan hipotesis lagi, tapi memang sudah kesimpulan sudah itu. Banyak yang seperti itu, banyak punya Al-Quran. Pakai data dinyalakan, teng tong. Ya. Grup reuni, grup alumni, nggak dibaca. Tapi giliran grup poligami dibaca. Wah, ngeri. Ya. Subhanallah. Baik, yang keempat,
Lagi 2, saya tambah sedikit. Di antara sebab kita itu dicintai oleh Allah Ta'ala adalah menjadi hamba yang senantiasa bertawakal. Sebelum saya sebutkan ayatnya, saya masuk ke pengertian dulu. Tawakal, kata Imam Ibnu Rajab, di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan secara bahasa, tawakal itu adalah al-i'timad, bersandar. Itu secara bahasa. Tawakal itu artinya bersandar secara bahasa, secara etimologi. Sedangkan secara terminologinya, secara istilahnya, istilah syar'inya, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar fi umurid dunya wal akhirah. Yaitu seorang menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk meraih manfaat duniawi, dalam rangka untuk meraih manfaat ataupun menjauhkan diri dari kemudaratan baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Itu namanya tawakal. Saya ulangi, tawakal itu adalah seorang hamba menyandarkan hatinya kepada Allah semata dalam rangka meraih manfaat dan menjauhkan diri dari kemudaratan baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Yang paling utama itu urusan dunia itu. Kita itu diperintahkan untuk berusaha. Adapun hasilnya nanti kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita serahkan semuanya sama Allah. Harus belajar untuk menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Jangan kita menyerahkan urusan kita kepada manusia. Karena tatkala manusia tidak membantu kita akan ada sifat kecewa dalam diri kita. Tapi ketika kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, dan nanti di satu sisi kita minta tolong kepada manusia, kemudian mereka tidak mampu membantu kita, kita itu akan bisa bersikap dengan bijak. Semua ini qadarullah, semua ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini yang perlu untuk dilatih dalam diri itu, sifat tawakal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 yang menjelaskan tentang Allah itu mencintai hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bisa berlemah lembut terhadap mereka. Nah, ini anjuran untuk berlemah lembut. Kita tuh harus punya sikap lemah lembut jamaah sekalian. Lembut dalam bertutur kata, lembut di dalam bersikap, lembut di dalam bermuamalah. Penting sikap lemah lembut itu. Dan ini pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Jadi pernah satu ketika itu orang Yahudi datang ke rumahnya Nabi bilang, "Assalamu alaik, mampus kau Muhammad," katanya. Didengar sama Aisyah. "Kamu Aisyah ini, apa sih orang ini? Doakan Nabi Muhammad mampus," gitu kan. Dibalas sama Aisyah, "Wa alaik, semoga engkau mampus. Wa la'natullahi alaik, laknat Allah kepadamu." Saking jengkelnya Aisyah itu ditambah, "Ikhwatu qiradati wal khanazir." Wahai engkau saudaranya babi-babi dan monyet-monyet, katanya. Ngamuk di Aisyah itu. Tapi coba lihat Nabi, ketika Nabi keluar dari dalam mengatakan kepada Aisyah, "Rifqan ya Aisyah, sabar." Bukan gitu cara menghadapi orang. Ya. Lalu beliau memberikan sebuah nasihat indah. Kata Nabi SAW, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa sya'na." Kelembutan itu kalau ada pada diri kita akan menjadikan kita itu terlihat elegan. Itu kelembutan. Jangan kalau kumpul sama orang-orang yang ngomongnya kasar itu tidak enak. Kalau kata-katanya itu kasar nggak enak ya. Tapi coba kalau kita kumpul sama orang-orang yang tutur katanya lembut, halus, sopan, senang kita ngobrol sama orang kayak gitu, nyaman gitu loh. Ya. Ini ngobrolnya, apalagi obrolan anak muda di luar itu. Ya. Dikit-dikit bahasanya Surabaya itu dikeluarkan. Dikit-dikit itu, tidak enak kita dengar. Apalagi kita terbiasa yang hidup dalam lingkungan yang memang kelembutan itu menjadi sebuah prioritas di dalam
keluarga kita itu, oh itu sangat tidak cocok dengan kita. Sebaliknya kalau kelembutan itu dicabut dari diri kita, artinya kita menghilangkan sifat kelembutan itu dari diri kita. Orang nggak senang sama kita, akan terlihat jelek. Ya, makanya manusia itu yang melembutkan dia adalah, yang menjadikan dia indah kelihatannya itu karena sifat kelembutan itu. Lembut, ramah. Ini yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Kenapa orang-orang di luar sana, orang-orang kafir tentunya, mereka mengatakan Islam itu keras? Karena mereka melihat dari oknum yang mereka itu menampilkan sifat yang tidak berlemah lembut. Padahal Islam itu agama yang sangat lemah lembut. Dalam peperangan saja kelembutan itu diterapkan oleh agama Islam. Kalau lagi perang, Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan menebang pohon, jangan merusak tempat-tempat ibadah mereka. Kalaupun mereka orang-orang itu pegang senjata tapi tidak menunjukkan perlawanannya kepada kita, tidak boleh diperangi sampai mereka benar-benar ingin menyerang kita, barulah kita boleh untuk memerangi mereka. Ini kelembutan Islam itu di situ. Tapi banyak oknum yang akhirnya menjadikan Islam itu tidak terlihat lembut, tapi terlihat menjadi agama yang sangat keras, agama yang bengis, agama yang radikal. Padahal Islam itu adalah agama yang sangat lembut. Lembut Islam itu. Bahkan selembut kue bluder. Lebih lembut bahkan. Karena orang bilang bluder itu kue yang lembut kan. Ini lebih lembut. Lebih lembut lagi. Lebih lembut daripada sutra. Itu Islam. Kalau kita pernah pegang sutra, Islam itu jauh lebih lembut daripada itu. Cuma terkadang oknumnya saja yang menyebabkan Islam itu terlihat tidak lembut jadinya. Nah, kita ini sebagai kaum muslimin punya tugas tuh. Masing-masing. Ya, punya tugas masing-masing. Harus menampakkan kelembutan itu kepada orang lain supaya mereka itu menghilangkan skeptik-skeptik buruk terhadap agama Islam. Kemudian Allah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Kalau niscaya engkau memiliki sifat kasar, niscaya orang-orang itu akan kabur darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka untuk berdiskusi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah punya azam yang kuat, jadi jenengan kalau sudah punya tekad yang bulat untuk melakukan satu pekerjaan yang baik, Allah berikan di sini kuncinya. Fatawakkal 'ala Allah. Bismillah lakukan, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu aja. Jenengan mau usaha nih, mau buka warung makan, sudah pas itu tempatnya sudah oke, konsepnya sudah mantap, matang pokoknya, tinggal eksekusi. Tinggal tentukan waktunya untuk launching. Kalau sudah launching, grand opening segala macam, sudah tahu waktunya, sudah bismillah, tinggal kita serahkan semua kepada Allah. Allah yang akan mengatur semua itu. Lalu Allah menutup ayat itu dengan mengatakan apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka kepada hamba-hamba yang bertawakal. Cinta. Karena orang yang bertawakal itu menunjukkan dia itu lemah dan selalu butuh kepada Allah. Itu orang-orang bertawakal. Sedangkan orang-orang yang tidak mau bertawakal kepada Allah, itu menunjukkan dirinya tidak butuh sama Allah. Berarti dia menganggap dirinya itu sudah memiliki kemampuan. Padahal sebenarnya hakikatnya manusia ini tetap sebagai hamba yang lemah. Yang terakhir, di antara sebab kita itu dicintai oleh Allah Ta'ala adalah kita saling mencintai dengan saudara kita karena Allah. Ini penting. Saling mencintai saudara kita karena Allah. Bukan karena tendensi duniawi. Bukan karena saudara kita suka traktir kita rawon papangat. Bukan. Bukan karena suka ngajak kita makan. Bukan. Tapi benar-benar kita mencintai saudara kita karena Allah. Karena Allah. Kita cinta sama dia karena dia orang soleh. Kita cinta sama dia karena dia orang yang taat sama Allah. Kita membenci dia karena dia orang yang bermaksiat kepada Allah. Jangan gara-gara tendensi duniawi kita benci dan cinta sama orang. Karena tatkala gara-gara tendensi duniawi, seiring tendensi duniawi itu hilang dari diri kita dan dia, maka seiring itu pula kecintaan kita akan sirna. Nabi SAW pernah menceritakan bagaimana
Allah mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW menceritakan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Pernah satu ketika ada seorang yang ingin mengunjungi saudaranya di tempat tinggal yang lain. Mungkin dia tinggal di Ketintang, orang ini, kalau gambarannya dia tinggal di Ketintang, dia ingin pergi ke mana, mungkin Surabaya itu, di Semolo sana mungkin. Ya, atau di Keputi sana, atau dia tinggal Surabaya, dia punya teman di Malang, dia ingin pergi mengunjungi saudara yang ada di Malang itu. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka di tengah jalan Allah mengutus malaikat yang berubah menjadi manusia untuk menghalangi atau untuk bertemu dengan dia di tengah jalan. Ingat ya, malaikat itu bisa berubah itu karena izin dari Allah. Tidak bisa manusia itu merubah dirinya menjadi manusia kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Tidak bisa berubah dengan semaunya, harus dengan izin Allah. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat ini mendatangi orang ini, orang yang berangkat untuk mengunjungi saudaranya ini, mungkin di tengah jalan, di mana, di Pandaan mungkin ya, atau di mana mungkin di tengah-tengah tuh mana ya, Pandaan ya, ya Pandaan lah pokoknya, Pandaan lah. Qala, maka malaikat ini berkata, aina turid, kemana kamu pergi? Jadi malaikat tanya sama orang ini, mau pergi kemana? Qala, kata dia, uridu akhan li fi hadil qarya. Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di sana, di desa itu. Aku ingin pergi ke Malang, aku ingin kunjungi saudaraku di Malang. Qala, maka malaikat berkata lagi kepada dia, halaka alaihi min nikmatin tarabuha. Apakah ada tendensi duniawi atau nikmat-nikmat duniawi yang ingin kau ambil darinya? Mungkin dia punya utang, kamu ingin pergi kunjungi dia, atau ada proyek yang ingin kamu bahas sama dia. Ya, atau mungkin karena ingin meminta sesuatu, minta tolong sama dia dari manfaat duniawi, makanya kau pergi mengunjungi dia. Kata dia, la, tidak sama sekali. Ghairu anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Melainkan aku mengunjunginya karena aku cinta dia karena Allah. Aku ingin ketemu sama dia, aku ingin ngobrol, ingin bagaimana saling menasehati. Aku rindu ingin berjumpa dengan dia. Benar-benar aku ingin bertemu dengan dia karena Allah, bukan karena apapun. Bukan karena tendensi duniawi. Semata-mata aku cinta sama dia karena Allah. Maka coba perhatikan jawaban dari malaikat ini. Qala, maka malaikat mengatakan, fa inni rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku ini rasul Allah, utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah itu cinta sama kamu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah. Nah, ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita jemaah sekalian. Pertemanan yang kita bangun itu karena apa sih? Kadang-kadang banyak manusia itu melakukan pertemanan itu karena Allah. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang lain, ketika menyebutkan manfaat dari kita berteman karena Allah Ta'ala, menyebabkan kita mendapatkan naungan di hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah. Bertemu karena Allah maksudnya mereka bertemu ingin saling menasihati, ingin saling memberikan masukan dalam urusan-urusan akhirat. Mereka ingin menyampaikan nasihat satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka berpisah karena Allah. Mereka berpisah itu kenapa? Karena punya kegiatan masing-masing. Tidak selamanya mereka bersama-sama. Tapi mereka punya kegiatan, punya pekerjaan masing-masing, punya keluarga masing-masing. Ketika mereka dipertemukan nanti, mereka bertemu saling memberikan nasihat, masukan satu dengan yang lainnya, terutama dalam urusan-urusan akhirat. Namun yang kita dapati sekarang ini, ibu-ibu bertemannya sudah tuh bukan ketemunya itu loh, setiap hari ngumpulnya 24 jam, ngobrol 24 jam. Itu ibu-ibu sekarang. Kajian ini ketemu sama ini, kajian sana ketemu lagi. Padahal konsepnya kita berteman itu, kata Nabi SAW, zurgibban tasdad hubban. Jarangkan pertemuan, akan saling timbul rasa cinta yang semakin besar di antara kita. Dan perlu saya ingatkan, dalam berteman ini
Tidak semua masalah yang dihadapi oleh saudara kita, oleh teman kita harus kita tahu. Kecuali kalau orang itu mau menceritakan sama kita. Kita tidak perlu kepo sama dia. Contoh sederhana di antara bentuk pertemanan yang baik. Kita mungkin lagi satu mobil sama teman kita. Teman kita terima telepon. Tiba-tiba kok dia marah-marah. Dia suaranya nadanya tinggi. Di antara contoh pertemanan yang baik. Anda tidak perlu tanya sama dia kenapa. Kalau memang dia mau cerita sama kita, pasti dia akan cerita. Tapi kalau dia tidak mau cerita sama kita, itu berarti dia tidak ingin masalahnya diketahui oleh orang lain. Dan teman yang baik tidak perlu tanya. Tidak perlu nanya itu. Kalau kita kan beda. Tutup telepon. So, bosan telepon. Oh, ngamuk-ngamuk. Ya, bosan. Ya, istriku biasa di rumah. Sudah, cari yang lain sudah. Kadang-kadang kalau kita gitu kan. Nah, so, bosan telepon. Tidak perlu tanya. Teman yang baik itu tidak harus mengetahui privasi orang lain. Karena ada privasi orang itu yang tidak ingin diketahui sama orang. Dia ingin simpan sendiri. Dia tidak mau cerita sama orang. Dan kita harus menjaga semua itu. Kecuali kalau memang dia menceritakan kepada kita. Itu beda hal kalau itu. Mungkin dia ingin minta masukan, minta pandangan. Nah, ini enggak, kepo. Ya. Subhanallah. Nah, ini yang perlu untuk kita jaga selama kita berteman. Jadi berteman itu karena Allah, mencintai saudara kita karena Allah, karena jangan tendensi duniawi, tapi semata-mata karena urusan akhirat. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang berteman di dunia karena selain Allah akan dijadikan bermusuh-musuhan. Sementara orang-orang yang berteman di dunia karena Allah akan disohorkan, akan diangkat nama mereka di hari kiamat. Oleh karena jamaah sekalian dikoreksi. Cara mengoreksinya gampang. Kalau ada teman ngundang makan yang lainnya, antum udah diundang lalu antum sakit hati, itu tandanya itu. Berarti antum berteman karena dunia. Itu contohnya sederhana itu. Sederhana seperti itu. Ya kalau kita tidak diundang, berarti itu bukan rezeki kita sudah. Jangan nanti sampai-sampai kita putus hubungan. Kenapa kamu udah berteman sama dia? Mereka diundang, aku enggak. Apalagi pinjam uang nanti. Katanya teman tapi kok enggak ngasih. Ya bisa jadi kan dia lagi enggak punya. Mungkin pas waktu kita minjam dia sedang butuh uangnya juga. Kita enggak ngerti. Ya berarti selama ini kita berteman dengan orang lain karena ada manfaat duniawi yang ingin kita dapatkan. Dan itu enggak boleh jemaah sekalian. Cepat atau lambat Allah akan merusak hubungan itu dan menjadikan kita tidak lagi berteman dengan saudara-saudara. Dan itu bisa kita lihat. Ya, dan itu kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang real, nyata di tengah-tengah kita dapati ya hubungan-hubungan, relasi-relasi yang dibangun karena urusan-urusan duniawi seperti itu. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan 5 sebab yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah. Kalau kita simpulkan dari awal, yang pertama kita ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua mengikuti sunnah, kemudian yang ketiga membaca dan mentadabburi Al-Quran, yang keempat bertawakal, dan yang kelima adalah kita saling mencintai karena Allah. Semoga 5 poin ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.